Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Banyak yang menyukai kopi, ada berapa banyak yang suka kopi? Tentu saja mungkin lebih banyak yang mencintai dan menyukai kopi daripada tidak. Ada yang mungkin minum kopi sehari 3 kali, atau ada juga yang tidak bisa memulai aktivitas tanpa kopi. Begitu banyak cerita seputar kopi. Hari ini kita akan berbincang seputar kopi bersama Mbak Mayasa, pegiat kopi dari Magelang. Dan pemirsa seperti apa? Mungkin Anda juga penasaran cerita apa di balik kopi Magelang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti biasa bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Magelang TV hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Dan bagi Anda juga yang belum memfollow Instagram kami, segera follow di @magelang_tv dan juga subscribe YouTube official kami di @magelang_tv. Halo Mbak Maya, apa kabar? Baik, Mbak Putri, sangat baik. Cantik banget hari ini, fresh gitu. Apa karena minum kopi? Mungkin. Mbak Maya, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kopi ini, secinta apa atau sedekat apa Mbak Maya dengan kopi? Kopi bagi saya sudah sebagai soulmate. Mungkin pendamping pasangan keseharian ya. Kecintaan kopi bagi saya sudah sampai membuat saya paling tidak mengetahui atau mencintai atau pengen tahu potensi kopi yang ada di Magelang sendiri. Khususnya ya. Tapi kalau untuk menjadi pegiat kopi ini sudahkah dimulai dari dulu? Sejak kapan mengenal kopi dan juga kemudian keingin tahuan lebih besar dan juga menggeluti sebagai pegiat kopi gitu, Mbak? Tentu saja pertama kami saya sendiri sebagai penikmat kopi. Suka kopi itu 2015, 2014-2015 hanya sebagai penikmat kopi. Dan yang saya nikmati itu kopi Nusantara seperti Gayo, Toraja, dan khususnya Arabica. Waktu itu memang suka Arabica. Kemudian merambah penikmat, kemudian penyeduh. Pengen dari pertama gimana sih lebih penasaran ya, jadi kemudian penikmat, kemudian naik menjadi belajar seduh. Kemudian setelah seduh pengen tahu lagi ke roastingan atau sangrai kopi. Kemudian belum puas lagi, kemudian kita ke hulunya atau ke prosesnya dulu, baru ke petani. Itu Nusantara. Kemudian sebagai pelaku bisnisnya. Nah, dari pecinta, dari pecinta, kemudian ternyata kok teman-teman banyak yang suka ketika kita ngopi bareng, kemudian nitip ya, kemudian jadi pelaku bisnisnya. Jadi, hingga saat ini. Ya, hingga saat ini. Kemudian tahun 2017 saya kembali ke Magelang. Sebelumnya saya stay atau tinggal di Yogyakarta. Kemudian saya mendengar ada kopi Arabica di Magelang. Itu tahun 2017. Itu di Kaliangkrik, tempatnya Bapak Sasongko. Nah, penasaranlah saya sebagai pecinta kopi. Karena wong asli Magelang juga. Iya. Oh, ternyata di daerahku sendiri itu ada. Kopi Arabica. Dan aku harus ngicipi. Betul. Dan aku harus bisa menikmati kopi itu. Kemudian saya dengan berbagai informasi yang saya dapat, akhirnya saya menemukan alamat Bapak Sasongko. Ketika itu saya ada hubungan kerja juga dengan Dinas
pertanian. Oke. Eh, Itu terkait kopi juga. itu Mbak Maya? iya, terkait Oke. kopi juga. Kemudian kita sowanlah ke sana, datanglah ke tempat Pak Sosongko untuk istilahnya menelusuri bibit apa ini, kemudian prosesnya seperti apa, dan niatnya cuma satu, mencicipi ngopi. Kemudian sampai di sana ternyata sudah berproses sangat baik ketika tahun 2017 sudah berproses, kopi Pak Sosongko sudah berproses sangat baik dari prosesan, kemudian Hingga sampai penyajian ya. penyajian belum waktu itu, Oke. penyajian belum, dan memang tidak ada yang menyentuh ke sana waktu itu tahun 2017. baik. Kemudian Pak Sosongko juga mempunyai putra namanya Pak Mas Rinto. Nah, kemudian beliau yang meneruskan sampai kopinya lebih baik dan lebih baik sampai sekarang. Oke. Nah, kemudian dari situ saya dari Kali Anggrek itu saya kemudian opo isih ono meneh yo. Ya, Apa di masih daerah ada lain. lagi ya Aha. di Magelang ini yang potensi kopinya ada atau tanaman kopinya ada. Kemudian kami searching lagi, Ternyata? kami cari-cari, ternyata banyak. Masya Allah. Banyak, bahkan Ini seperti menemukan tambang emas gitu Iya. ya bagi Mbak Maya Iya. yang Kemudian saya berpikir, kenapa aku harus memakai kopi dari label daerah yang dari daerah lain? lain. Betul. Kalau di tanah Daerah kelahiran sendiri. saya saja ada, banyak bahkan. Malah itu menjadi tugas sebagai putra daerah juga untuk mengembangkan potensi. daerah ya, Mbak? Iya, dan kemudian saya Kali Anggrek, kemudian Kajoran, kemudian Gerabak, Pakis, Ngablak juga, ternyata banyak potensi. Memang sudah ada yang sudah berproses bagus, ada yang perlu edukasi Oke. untuk mencapai kopi yang standar, paling tidak SNI atau SCCAI. Nah, ternyata belum banyak petani-petani kita Yang memiliki pengetahuan cukup tentang itu. Iya. Bahkan kami sempat kaget, seneng, shock ketika kami mengedukasi di daerah Ngargoretno. Ngargoretno itu ada di Salaman. Nah, ketika kami datang ke sana, kemudian bertemu dengan petani, kemudian mereka memperlihatkan kopi-kopi mereka, kemudian kami identifikasi varietasnya, ternyata kami menemukan beberapa kopi langka. Nah, ini dia. Nah, Selangka apa itu, Mbak selangka Maya? itu pohon peninggalan Belanda. Pohon peninggalan Belanda. Ya, dan itu sudah langka, bahkan bisa dihitung pohonnya yang ada di Indonesia. Wow. Jadi Ya, itu kami lama wow, banget itu pasti. iya. Iya. wow. Terus kami tanya, Gimana cara mereka melestarikan atau menjaga pohon langka itu, Mbak Maya? karena ketidaktahuan mereka Aha. tentang informasi tentang kopi, mereka hanya membiarkan saja, yang penting hidup pohonnya, oke. dan bahkan banyak yang sudah ditebang. Karena Iya, ketidaktahuan itu ketidaktahuan ya. itu. Oke. Banyak yang sudah ditebang, diganti dengan pohon yang lain yang lebih menghasilkan. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dan masih seputar kopi langka ini nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini ya Mbak Maya. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Di segmen sebelumnya
Mbak Maya, kita berbincang tentang banyaknya potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Magelang atau Kabupaten Magelang, Magelang secara keseluruhan. Dan salah satunya tadi ada pohon langka yang ternyata ditemukan dan baru diketahui. Ini miris ya Mbak Maya? Miris sekali. Bisa dilanjutkan lagi ceritanya Mbak Maya? Nah, jadi ketika itu kami melihat ada beberapa varietas kopi langka, dan ketika kami telusuri ke para petani-petani ini, mereka tidak tahu dan banyak pohonnya sudah digantikan. Itu dia. Atau oh ini kopi tidak produktif ataupun kopi tua. Karena nggak bisa memaksimalkan Iya, potensi itu tidak kan sebenarnya memaksimalkan. bukan kendala dari ini kopi Iya, produktif ya, Mbak jadi Maya? itu yang bikin kami gelisah, resah. Di sini ada, kenapa? Jadi bagi mereka duen-duen duwe wit-witan. Dua-duanan. Jadi ketika mereka melihat tidak produktif dan tidak tahu kopi apa, sedih banget itu. ya kemudian kami mulai pendekatan lagi, memberitahukan bahwa ini kopi langka, kita perlu bangga jika kita bisa melestarikan kembali. Dan alhamdulillah ada beberapa petani di sana yang ya semangat. Setelah mengetahui itu semangat ya. lagi untuk meremajakan atau pembibitan baru, atau melestarikannya Melestarikan kembali. itu ya. Nah, ada beberapa wilayah di Magelang. Beberapa wilayah. Selain di situ berarti ada juga ditemukan pohon sejenis atau jenis Pohon lainnya. sejenis. Pohon sejenis juga. sejenis. Oh, oke. Wah, jadi menarik ya. Kalau melihat sendiri seperti apa Mbak Maya melihat perkembangan kopi di Magelang ini, Mbak? Dengan sebenarnya potensi yang tadi luar biasa sekali, dan juga Mbak Maya dan teman-teman juga dari pegiat kopi menemukan banyak-banyak kopi langka gitu. Kalau sejauh ini di mana kita bisa melihat persaingan juga cukup ketat kopi di daerah di sekitar Magelang gitu. Seperti apa Mbak Maya melihat perkembangan kopi di Magelang? Perkembangan 3 tahun terakhir ini sangatlah pesat. Di mana-mana ada kopi. Bahkan para petani sudah mempunyai produk sendiri-sendiri. Ya. Produk Itu yang cukup membanggakan ya. Cukup Mbak, membanggakan. Kemudian tidak kalah membanggakan juga Mbak Putri ketika saya membawa kopi dari Magelang yang sudah prosesnya bagus, petik merah, kemudian proses yang punya SOP, itu saya bawa ke tempat lingkungan kerja saya di kota lain, dan mereka mengapresiasi iki kopi mana. Oke. Mereka menyebutkan beberapa daerah terkenal dengan kopinya. Dan apa ini dari daerah ini kopi ini bukan. Dan ketika saya bilang ini kopi Magelang, mereka emang di Magelang ono ya kopi ya. Nah itu makanya. Kok iso enak ini? Emang ininya di mana? Kebunnya di mana? Magelang daerah mana? Dan dari situ saya semakin semangat bahwa dari ngopi bareng itu saya pastikan atau yakinkan kualitas kopi Magelang tidak kalah dengan kopi-kopi Nusantara yang sudah di sana. Dunia itu ya. Yang bahasa perkopiannya itu clean, kemudian bold, balance. Nah, dengan istilah-istilah kopi itu dari mereka-mereka penikmat kopi di kota lain, itu saya semakin pede, semakin percaya diri dan juga kopiku, daerahku itu sebenarnya bisa setara dengan kopi-kopi Nusantara yang lain. Wah, saya senang juga mendengarnya dari langsung pegiat kopi dan juga sudah ada testimoninya. Iya, jadi saya waktu itu bangga sekali. Kemudian saya mulai mencari lagi potensi yang ada di Magelang. Lalu selanjutnya apa Mbak tugas yang harus dilakukan? Mbak Maya sendiri mungkin dengan adanya potensi yang luar biasa dengan cita rasa yang juga tak kalah dengan kopi Nusantara di daerah lainnya begitu. Apa yang masih menjadi kendala atau PR besar? PR besar adalah tidak mungkin kami melakukannya sendiri. Yes, tentu saja. Bahkan untuk mengajak para petani untuk mengolah kopi menjadi yang bermutu baik cita rasa,
itu mereka masih enggan. Karena satu, selama ini mereka hanya menanam, memanen dan menjualnya ke ala-ala kadarnya ya. ke tengkulak dalam bentuk ceri. Yes. Jadi yang saya takutkan adalah identitas kopi Magelang hilang. Oke. Karena diambil oleh tengkulak dari daerah lain dan diproses di sana, daerah lain dan diakui oleh daerah lain. Ya, yang berarti kan kopi Magelang tidak akan terangkat jika itu terjadi terus-menerus. Dan kapasitas saya sebagai pendamping atau penggiat kopi itu hanya mengedukasi. Tidak bisa membeli, tidak bisa lebih jauh lagi untuk bertindak di mungkin regulasi atau apapun itu gitu kan. Hanya mengedukasi, Pak, kopinya diproses petik merah, kemudian diproses seperti ini sesuai dengan SOP dan sebagainya. Kendalanya selama ini adalah mereka sudah bergantung dengan tengkulak dengan alasan ekonomi mungkin. Oke. Dan ketergantungan ini yang masih menjadi kendala besar dan agak sulit untuk dipotong gitu. Nggih, makanya bisa dipotong, bisa Mbak sebenarnya. Kalau pemerintah ikut andil di situ. Yes, tentu saja. Bisa, sangat bisa. Karena saya melihat ketika memotong rantai niaga tengkulak bisa. Tentu saja bisa. Tetapi itu dia, tak bisa sendiri sebagai pegiat kopi ataupun teman-teman petani kopi itu sendiri berjalan. Misalkan seperti ini Mbak Putri, kita mengadakan tes pasar. Tes pasar, semua petani mempunyai produk unggulan, kemudian dibikinlah tes pasar atau pameran, dan hanya pameran itu mendatangkan para buyer kopi, kemudian Horeca, hotel, restoran, dan kafe yang tentu memakai kopi. Dan mereka bisa berinteraksi langsung. Betul. Bisa berinteraksi langsung, bisa berniaga langsung, dan itu pasti akan memotong mata rantai tengkulak. Tapi sejauh ini bagaimana proses itu berjalan Mbak di Magelang? Belum terlaksana. Belum terlaksana, belum mengarah ke sana. Apakah 1-2 juga sudah mulai dengan melakukan edukasi, sudah mulai ke beberapa tahap atau kemajuan gitu? Diawali dari kami sendiri. Memberi contoh ya? Memberi contoh. Kami sendiri ketika petani mempunyai produk bagus, pasti kami tampung. Pasti kami tampung, kemudian kami temukan penikmat kopi Magelang ini dengan buyer. Langsung dengan buyer. Dengan harga yang istilahnya jauh di bawah pasar yang biasanya mereka jual. Dan itu tentu ada value added-nya daripada yang sebelumnya ketika mentahan. Itu meres banget. Itu salah satu cara kami untuk memberikan semangat atau kepercayaan kepada mereka para petani. Bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan lebih. Misalnya Mbak Putri, mereka selain jual ceri, mereka mengolah sendiri dengan ala kadarnya, hanya dijemur di depan rumah ataupun di jalan-jalan. Itu jelas akan mempengaruhi cita rasa kopi itu sendiri. Dan ketika akan dijual ke buyer pun nilainya sangat tidak bisa maksimal karena dan akhirnya mereka menjualnya ke pasar dengan harga yang sangat rendah. Itu dia. Sayang banget dengan potensi yang besar tetapi tidak bisa maksimal. Nanti kita lanjutkan seperti apa juga strategi Mbak Maya dan juga tim sebagai pegiat kopi untuk mendongkrak potensi kopi di Magelang. Tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV,
JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih barengan Mbak Maya. Dan kalau berbicara tentang kopi tadi Mbak Maya sedikit bilang sangat menggebu-gebu, antusias banget. Karena selain juga apa istilahnya gemes. Gemes ya. Selain gemes juga karena melihat begitu besar potensi yang ada, tetapi banyak sekali langkah yang ingin dilakukan. Tidak bisa dilakukan sendiri, harus semuanya juga ikut andil gitu. Apa saja yang sejauh ini yang sudah Mbak Maya lakukan selain mengedukasi, dan mungkin bisa diceritakan juga mengedukasi seperti apa dengan kendala-kendala ataupun besarnya potensi yang ada di Magelang, Mbak Maya? Kami melihat masih banyak petani-petani yang masih memproses kopi itu asalan. Oke. Asalan dalam arti Asal yang penting cepat laku. Nah, asalan di sini adalah petik semua, yang merah, yang hijau, yang kuning, itu dipetik semua, dan itu jelas akan mempengaruhi cita rasa kopi. Cita rasa pertama, harga tentu saja Harga ya, Mbak, tentu ya? saja. Cita rasa kopi di sini ketika di dalam istilah perkopian itu kalau masih campur itu pasti ada rasa sepet. Nah, apa tidak enak di dalam kopi. Tentu itu akan mengurangi nilai kopi itu sendiri. Padahal kalau petik merah, mereka akan bangga juga karena cita rasanya diakui. Bahkan kemarin kita menemukan ada petani yang sudah menilaikan kopi mereka ke Litbang. Di Jember itu nilainya bisa 85. Nah, itu kan Itu ada juga ya yang sudah maksudnya sudah memiliki langkah atau step lebih dulu gitu. iya, karena karena kami mengedukasi nilai kopi bapak-bapak petani di sini akan lebih diakui atau lebih mempunyai nilai jual tinggi ataupun lebih mudah untuk memasarkannya ke luar atau ke global, domestik ataupun global, itu kalau mempunyai otentik nilai tentu saja. yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang ada di Jember, dan mereka secara mandiri, harusnya di sini pemerintah bisa memfasilitasi untuk itu. Tentu saja. Mungkin untuk belum support ya, mungkin ini belum. ini memang butuh orang seperti Mbak Maya untuk menjembatani para petani tentu saja. Kemudian langkah kami adalah tetap yang kami gaungkan adalah stop petik hijau. Oke. Petik merah. Itu langkah pertama. Kemudian budidaya. Budidaya atau peremajaan kopi-kopi. Kemudian karena ternyata banyak yang pengen, sebenarnya banyak Mbak petani yang pengen tahu atau pengen haus akan ilmu budidaya, kemudian pasca panen, proses, kemudian sampai ke roasting, sampai penyeduhan, mereka banyak yang pengen tahu. Tapi tidak banyak juga yang peduli ya. Nah, jadi kami yang istilahnya minggu ini karena saya ada waktunya Sabtu Minggu weekend. Jadi minggu ini ke daerah ini, ke daerah ini, ke daerah ini, kemudian timbullah keinginan saya punya lahan percontohan. Dan kemudian alhamdulillah di situ dari di daerah kapan lahan percontohan itu, Mbak Maya? Paren atau di Kaliangkrik. Di Kaliangkrik. Ya. Dari kapan, Mbak Maya? Baru 2 bulan, 3 bulan ini. Oh, oke. Jadi ketika daripada saya ke sana, saya
bikin lahan percontohan yang difasilitasi oleh pemerintah Ketangi, khususnya daerah Paren, menggunakan lahan perhutani. Oke. Nah, saya minta aku butuh lahan nih. Oke Mbak Maya butuh berapa hektar katanya gitu. Oh dari situ saya langsung, oh ini semangat semua berarti sambut gayung bersambut. Ya. Ternyata banyak juga yang support gitu, meskipun ada beberapa yang masih belum paham dan belum peduli. Ya. Kemudian dari situ kita membuka lahan untuk dijadikan lahan percontohan atau demprot. Kemudian semuanya secara mandiri. Nah, secara mandiri harapannya adalah kami hanya ingin ada kopi mutu kualitas bagus di Magelang. Dan itu kalau itu misi besar ya. Besar. Karena mampu. Karena bisa. Betul. Ini bukan sekedar mimpi. Bukan sekedar mimpi, karena ada. Yes. Dan Magelang mampu. Tinggal menuju ke sana. Kemudian harapan saya pemerintah lebih memperhatikan dengan program-program karena banyak petani yang ingin tahu tentang perkopian adalah paling tidak pusat belajar petani di Magelang. Kemudian program intensifikasi ataupun ekstensifikasi. Kemudian diterapkannya GAP, Good Agricultural Practice. Dengan di situ ada yang namanya High Density Planting. Banyak sebenarnya yang pemerintah bisa lakukan. Untuk memaksimalkan kopi Magelang naik kelas. Iya, untuk memaksimalkan potensi kopi Magelang. Terakhir Mbak Maya, selain harapan-harapan kepada pemerintah, kita berharap juga semua itu bisa terlaksana dan insya Allah kedepannya ada audiensi dan itu juga bisa berjalan dengan lancar. Terakhir Mbak Maya melihat seperti apa kopi Magelang dan apa yang membedakan kopi Magelang dibandingkan kopi-kopi di daerah yang lain gitu. Silakan Mbak Maya. Kopi Magelang itu mempunyai rasa atau notes, kami sebut notes itu dia dark coklat rasanya. Mungkin Mbak Putri dan teman-teman di sini perlu ngicipi. Menikmati. Atau kadang tuh kita ngicipi tapi nggak ngeh ini kopi Magelang, ya kan? Kemudian herbal itu yang robusta. Ada rasa herbalnya, kemudian pinusnya. Sensasi pinus, kemudian flori harumnya. Dari keharuman saja sudah sangat menggugah selera. Nikmat. Kemudian pahitnya atau bitternya itu enak, bukan bitter yang bikin nggak mau nyoba nggak nyaman. lagi. Bukan bitter nggak nyaman, tapi bitter yang istilahnya balance dengan acidnya. Kemudian dengan perpaduan cita rasa yang lain itu yang bisa itu saya banggakan dari kopi Magelang untuk robustanya. Dan tidak ada dirty-nya kalau yang diproses dengan benar. Dirty atau rasa yang tidak nyaman. Itu banyak teman-teman yang bilang seperti itu. Saya melihatnya Mbak Maya menceritakan itu dengan sangat bangga dan juga bahagia. Terima kasih Mbak Maya atas obrolan hari ini. Terakhir mungkin Mbak Maya ada yang mau disampaikan yang belum sempat kita singgung mungkin? Ada? Mungkin kepada siapa saja di luar sana, para pecinta kopi atau para petani kopi atau kepada pemerintah tadi sempat disinggung. Ada yang belum mungkin disinggung. Saya mengambil istilah dari teman-teman. Mungkin kami punya hashtag teman-teman, jangan hanya jadi penonton. Mulailah dengan gerak bersama untuk membangun kopi Magelang lebih dikenal. Kalau bagus sudah bagus, lebih dikenal dan lebih diakui oleh pecinta-pecinta kopi Nusantara bahkan global. Terima kasih Mbak Maya, itu harapan kita semua. Semoga apapun yang Mbak Maya dan juga teman-teman pegiat kopi usahakan bisa membuahkan hasil yang maksimal dan tentu saja untuk Magelang tercinta. Nanti semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi ya Mbak Maya. Kayaknya nggak cukup 30 menit.
Saya Mbak Maya ini banyak banget ceritanya, ini kisahnya belum diungkap banyak banget. Iya banget. Jadi keresahan-keresahan yang tidak tersampaikan. Iya. Itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Mbak Maya. Sehat-sehat juga selalu Mbak Maya. Sampaikan salam untuk teman-teman pegiat kopi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau teladan dari cerita ini. Seperti yang Mbak Maya ceritakan tadi, jangan hanya sebagai penonton. Sebagai putra daerah di Magelang tentu menjadi salah satu kewajiban bukan hanya membanggakan produknya tetapi juga membawa produk Magelang menjadi lebih baik dan berkelas dibandingkan daerah lain atau bisa membawanya ke tingkat global. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.